فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-59 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia tahu apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh di belahan bumi yang manapun, kapanpun waktunya, melainkan Dia pasti mengetahui daun tersebut. Ini saking luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Daun yang jatuh dari pohon pun Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Dan tidak pula biji yang ada di dalam kegelapan bumi, baik itu biji tanaman ataupun bahkan tambangnya, biji-bijian yang berupa bahan tambang. Allah tahu, karena semuanya di dalam kegelapan perut bumi, zulumatil ardh. Allah tahu. Wala ratbin wala yabis. Tidak pula yang basah, tidak pula yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya ilmunya ada di dalam kitab yang nyata, di Lauhul Mahfuz. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadhil ayatul azimah. Ayat yang mulia ini min a'zamil ayati tafsilan li ilmihil muhit. Ayat yang mulia ini adalah termasuk di antara ayat yang paling besar yang merinci ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi. Yang paling banyak rinciannya ayat ini. Wa annahu syamilun lil ghuyubi kulliha. Dan bahwasanya ilmu Allah tersebut mencakup perkara yang gaib seluruhnya. Allati yutli'u minha ma sya'a min khalqi. Yang terkadang Allah tampakkan sebagian kecilnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Seperti para rasul dan nabi. Wa katsirun minha tawa'ilmah anil malaikatil muqarrabin. Dan kebanyakan ilmunya Allah lipat, Allah simpan dari para malaikat yang didekatkan. Quran itu angkat. Allah simpan, bahkan malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak tahu ilmunya. Wal anbiya mursalin,
dan para nabi, para rasul. Fadlan an ghairihim minal alamin. Apalagi dari yang selain mereka. Malaikat dan nabi saja tidak mengetahui kebanyakan hal yang gaib. Apalagi selain malaikat dan nabi. Wa annahu ya'lamu ma fil barari wal qifar. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di barari, daratan, wal qifar. Qifar ini al-makan al-khali minal ma' wal ushb wan nas, tempat yang kosong dari air, tanaman dan orang. Kayak padang pasir gitulah mungkin. Nah, Allah tahu, walaupun di sana nggak ada apa-apa, Allah tahu. Nggak ada kehidupan di sana, Allah tahu apa yang ada di sana. Dan kifar, minal hayawanat, apa saja hewan yang ada di situ. Wal asjar, dan pohon, warrimal, pasirnya, wal hasa, kerikilnya, wat turab, tanahnya. Apa dan bagaimana keadaannya Allah tahu. Wa ma fil bihar min hayawanatiha wa ma'adiniha wa saydiha, dan juga apa yang ada di lautan Allah juga tahu, berupa hewan-hewannya, barang-barang tambangnya, hewan-hewan yang bisa diburu, buruannya, wa ghairi dzalika mimma tahtawihi arja'uha, dan yang selain itu dari apa yang dikandung oleh penjuru lautan. Wa yastamilu alaihi ma'uha, dan apa yang dikandung oleh air lautan tersebut. Isi lautan Allah tahu, isi bumi pun Allah tahu. Ini luar biasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah jatuh selembar daun min asjaril barri wal bahri, dari pohon-pohon daratan maupun lautan. Di laut ada pohon. Wal buldan wal qafri wad dunya wal akhirah illa ya'lamu, dari pohon-pohon daratan, lautan, dari negeri-negeri, dari tempat yang kosong, dunia maupun akhirat, melainkan Allah mengetahui itu semua. Wala habba fi dzulumatil bar wala habba fi dzulumatil ard, dan tidak pula biji yang ada di dalam kegelapan bumi, min hububis simar wazuru', dari biji-bijian, buah-buahan maupun tanaman, wahububil buzur, maupun biji benih, allati yabzuruhal khalq, yang ditanam oleh makhluk, wa buzurin nawabit albariyah, dan benih dari tanaman-tanaman darat, allati yansha'u minha asnafun nabatat, yang akan muncul darinya berbagai macam jenis tanaman. Karena kan benih itu ada yang kadang ditanam manusia, ada yang tumbuh apa ini? Sendiri. Ketika dia masih dalam bentuk benih di dalam tanah, Allah apa ini? Tahu. Yang kalau yang ditanam manusia kan mungkin dia tahu. Ya kan wajar, namanya yang nanam siapa yang naruh? Manusia, dia yang gali, dia yang naruh di situ. Wajar dia tahu. Yang enggak ditanam oleh manusia pun, yang bakal jadi pohon tiba-tiba muncul pun, Allah apa? Tahu. Kan nggak mungkin tiba-tiba jadi pohon. Dari kecil dulu. Sebelum jadi, sebelum keluar di muka bumi pun Allah sudah apa ini? Tahu apa yang di dalam sana berupa masih benih, masih biji. Wala ratbin wala yabis. Tidak pula yang basah, tidak pula yang kering. Wa hadza umumun ba'da khusus. Dan ini adalah sesuatu yang umum setelah yang khusus. Ini lebih umum lagi nih. Semua yang basah dan yang kering. Ya udah semualah. Karena kalau nggak basah pasti apa? Kering. Kalau nggak di daratan berarti di lautan. Kalau nggak kering berarti basah. Illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam kitab yang mubin. Wa huwa lauhul mahfud. Kitabul mubin ini adalah lauhul mahfud. Semuanya sudah tercatat di lauhul mahfud. Waqad hawaha washtamala 'alaiha. Kitab tersebut telah mencakupnya. Wa ba'du hadzal madhkur yabharu uqul al-uqala, dan sebagian yang disebutkan ini sudah cukup
mengagumkan bagi orang-orang yang punya akal. Akalnya orang-orang yang punya akal, mengagumkan akalnya orang-orang yang punya akal. Wa yudhilu af'idatan nubala, dan membuat takjub hatinya orang-orang yang cerdas. Padahal hadza ala azamati Rabbi al-azim. Maka ini menunjukkan atas keagungan Rabbul Azim. Wasi'atihi fi awsafihi kulliha, dan menunjukkan keluasannya pada ilmu, pada sifat-sifatnya semuanya. Wa annal khalqa min awalihim ila akhirihim law ijtama'u ala an yuhitu bi ba'di sifatihi lam yakun lahum qudratun wala wus'un fi dzalik. Dan bahwasanya seluruh makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir, seandainya mereka semua berkumpul untuk menjangkau dan meliputi sebagian dari sifat Allah, maka mereka tidak akan punya kemampuan dan kelapangan untuk melakukan itu. Saking luasnya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul pun seluruh makhluk tidak akan bisa menjangkau sebagian. Fatabarakar Rabbul Azimul Wasi'al Alim, Al-Hamidul Majidul Syahidul Muhit, wa jalla min ilah la yuhsi ahadun sana'an alaih. Maka maha agung Rabb, yang maha luas, yang maha mengetahui, yang maha terpuji, yang maha tinggi sifat-sifatnya. Al-Majid, yang maha sempurna dan tinggi sifat-sifatnya. Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Al-Muhit, yang maha meliputi. Maha agung, betapa agungnya dia sebagai seorang ilah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghitung pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa kama atsna ala nafsi. Bahkan Allah adalah seperti yang Allah puji untuk dirinya sendiri. Manusia nggak ada yang bisa menghitung pujian yang pantas untuk didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghitung pujian yang pantas untuk dirinya itu hanya dia sendiri. Karena dia yang tahu bagaimana dia persis. Kita sepintar-pintarnya kita pun tidak akan bisa menjangkau kepantasan untuk Allah Subhanahu wa taala, berapa pujian yang pantas untuk Allah. Berapapun yang kita berikan itu pasti kurang dari yang seharusnya didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata mereka, anta kama asnaita ala nafsik. Engkau ya Allah seperti engkau memuji dirimu sendirilah. Kami nggak bisa mengetahui itu berapa yang pantas karena kami tidak menjangkau sifat-sifatmu. Kan pujian itu sesuai dengan apanya? Sifatnya. Semakin banyak sifat yang kita ketahui dari seseorang, maka semakin banyak apanya? Pujiannya. Sementara ilmunya kita tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah itu sangat apa ini? Terbatas. Nggak seberapa. Sehingga jelas tidak akan pernah pas. Nggak akan pernah cukup pujian berapapun yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau ya Allah seperti engkau memuji dirimu sendiri. Bagaimana engkau memuji dirimu, segitulah engkau yang pantas dipuji ya Allah. Kami nggak tahu seberapa yang pasti. Pujian kami selalu apa ini? Kurang. Nah. Bal huwa kama asna alaihi. Bal huwa kama asna ala nafsihi. Wa fawqa ma yusni alaihi ibadi. Dan jelas dia di atas apa yang dipujikan oleh Allah kepada dia. Semua pujian kita ini yang paling tinggi-tingginya digabungkan, Allah masih di atas itu. Artinya pujian kita ini, makhluk ini seluruhnya dikumpulkan jadi satu pun masih belum memenuhi haknya siapa? Allah. Belum sampai, belum cukup. Karena kita nggak menjangkau semua sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan di sini hanya baru satu sifat saja, sifat ilmu. Sudah kayak gini ilmunya Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah ketahui. Nah, fahadhil ayatu dallat ala ilmihil muhit. Maka ayat ini menunjukkan atas ilmunya Allah yang meliputi bijami'il asya, terhadap segala sesuatu. Wa kitabihil muhit bijami'il hawadis, dan juga menunjukkan atas kitabnya yang meliputi semua peristiwa. Faedah bisa kita ambil ya, kan dari satu ayat yang luar biasa ini yang menunjukkan bagaimana luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Si'atu ilmillahi azza wa jalla. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala.
luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhtisasuhu bi jami'i mafatihil ghaib, dan kekhususannya untuk meliputi kunci-kunci perkara gaib seluruhnya, dan kekhususannya untuk menguasai seluruh kunci-kunci perkara gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Pada yang berikutnya, kedustaan para dukun dan peramal yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Faedah yang kedua, kedustaan para dukun dan peramal yang mengaku mengetahui ilmu gaib. La ya'lamuha illahu. Di sini Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui kunci-kunci hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan para rasul saja pun hanya ditunjukkan sebagian saja. Illa man irtada mir rasul, kecuali sebagian rasul yang Allah ridhai. Nah, selebihnya tidak ada yang tahu. Pada yang berikutnya, kullu ma fi hadzal qaun wa ma yajri fihi kullu dzalika ma'lumun lillah wa muqaddarun maktubun fil lauhil mahfuz. Semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di alam semesta telah diketahui oleh Allah dan tertulis di dalam lauhul mahfuz. Segala kejadian dan peristiwa yang terjadi di alam semesta adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tertulis di lauhul mahfuz. Illa fi kitabim mubin. Tambahkan satu lagi ya kawan. Ilmullah yashmalu jami' al-juz'iyat. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup seluruh perkara-perkara yang mendetail, yang terperinci. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup segala perkara-perkara yang terperinci. Sehingga Allah itu ilmunya bukan hanya secara garis besar saja, secara umum. Oh ya, Allah tahu ada pohon di sana. Tidak. Bahkan yang mendetail dari pohon itu pun, rincian dari pohon itu pun Allah apa? Tahu. Daunnya yang jatuh, Allah tahu. Bukan sekedar Allah tahu ada pohon di situ, tidak. Sehingga ilmu Allah itu mencakup al-juz'iyat, perkara-perkara yang apa ini? Mendetail dan terperinci. Rincian-rinciannya pun Allah tahu. Bukan hanya ilmu secara garis besar gitu saja, secara umum gitu aja, tidak. Oh iya, di sana ada berkumpul berapa orang, tidak. Rincian tentang mereka pun semuanya Allah tahu. Ini luar biasanya dan maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang muncul ya ikhwan, ketika kita mengetahui luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini, adalah tumbuhnya rasa muraqabah. Sifat yang harusnya tumbuh ketika kita mengetahui sifat Allah, ilmunya Allah yang seperti ini, adalah tumbuhnya rasa muraqabah. Sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya semua yang kita lakukan, baik berupa kebaikan maupun berupa kejelekan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi motivasi untuk ikhlas. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita lakukan tanpa kita menampakkannya sekalipun. Walaupun kita menyembunyikannya, nggak usah khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala apa ini? Tahu. Sehingga ini menambah motivasi untuk ikhlas dan tidak pamer dan tidak riya ketika melakukan ketaatan. Dan sebaliknya, ini akan menjadi penghalang terbesar seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Karena bagaimanapun dia menyembunyikannya dari orang, sekecil apapun kemaksiatan tersebut, Allah apa? Tahu. Sehingga luar biasa dampak dari mengimani luasnya apa ini?
ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita di atas muka bumi mau larinya kemana? Sedangkan yang di dalam perut bumi pun berupa benih, berupa barang tambang pun Allah apa? Tahu. Yang di lautan pun Allah apa? Tahu. Lah kita kayak gini, terbuka kayak gini. Setertutup-tutupnya kita masih di atas bumi ya. Di kamar lah, anggap di kamar mandi lah bikin. Di ruangan yang tertutup lah. Masih di atas apa ini? Muka bumi. Seberapa tertutupnya dibandingkan dengan yang di dalam perut apa ini? Bumi. Nggak ada satupun yang tahu. Nah, itu saja pun Allah apa? Tahu. Nah, sehingga salah besar kalau kita menganggap apa yang kita lakukan ini adalah tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya ini menumbuhkan sifat seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.